Arketipe penciptaan dunia dalam legenda-legenda di seluruh dunia umumnya mencerminkan asal-usul kosmos dan kehidupan melalui berbagai tema universal yang mencerminkan cara manusia memahami alam semesta. Berikut adalah beberapa arketip utama yang sering muncul dalam mitos penciptaan dunia. 1. Penciptaan dari kekacauan chaos. Kosmogoni dari kekacauan, banyak mitos. Penciptaan dunia dimulai dari kondisi awal yang kacau, tanpa bentuk atau kehampaan. Dari kekacauan ini muncul keteraturan dan dunia terbentuk. Contohnya dalam mitologi Yunani, dunia diciptakan dari chaos, suatu kekosongan tanpa bentuk. Dari chaos muncul gaya bumi dan Uranus langit yang melahirkan dewa-dewi lainnya. Tema ketidakteraturan menjadi keteraturan, mitos. Seperti ini mencerminkan konsep bahwa dari kegelapan dan ketidakpastian, kosmos dan keteraturan bisa muncul. Ini menjadi simbol transisi dari ketidakpastian menuju keteraturan dan kehidupan. 2. Penciptaan melalui pemisahan atau pengorbanan. Pemisahan langit dan bumi dalam banyak mitologi. Dunia tercipta melalui pemisahan antara langit dan bumi. Dalam mitologi Maori, Dewa Langit Rangi dan Dewi Bumi, Papa berada dalam pelukan erat sampai anak-anak mereka memisahkan mereka, menciptakan ruang bagi dunia dan segala isinya. Pengorbanan dewa atau makhluk purba dalam beberapa mitos. Dunia diciptakan melalui pengorbanan makhluk purba atau dewa. Misalnya, dalam mitologi Nordik, dunia tercipta dari tubuh raksasa Ymir yang dibunuh oleh para dewa. Dari tubuhnya, bumi, laut, dan langit terbentuk. Pengorbanan seringkali melambangkan penciptaan melalui destruksi, menunjukkan bahwa kehidupan baru bisa muncul dari kematian. 3. Penciptaan dari kosmik telur. Dalam beberapa mitos, penciptaan dunia digambarkan berasal dari sebuah telur kosmik yang berisi potensi, kehidupan, dan alam semesta. Dalam mitologi Tiongkok, Pangu, makhluk purba, muncul dari telur kosmik dan memisahkan langit dari bumi dengan tubuhnya, membentuk dunia. Simbol kelahiran dan potensi. Telur kosmik melambangkan potensi kehidupan dan keteraturan yang akan terbentuk, menyoroti proses alami kelahiran dan pembentukan. 4. Penciptaan melalui kata atau pikiran. Penciptaan melalui firman dalam beberapa tradisi. Dunia diciptakan melalui kata atau firman ilahi. Dalam kitab Kejadian dari Alkitab, Tuhan menciptakan dunia dengan berbicara, jadilah terang, dan terang pun jadi. Konsep ini juga muncul dalam mitologi Hindu, di mana kosmos lahir dari Om, suara primordial yang mengandung esensi seluruh alam semesta. Kekuatan pikiran atau kata, mitos. Ini menekankan kekuatan pikiran atau kata-kata sebagai sarana penciptaan, menggambarkan pentingnya komunikasi ilahi atau spiritual dalam membentuk realitas. 5. Penciptaan dari air primordial. Lautan primordial, banyak mitos. Penciptaan menggambarkan air sebagai unsur purba yang mendahului penciptaan. Dalam mitologi Mesir, Nun adalah lautan primordial yang darinya muncul bukit pertama tempat dewa-dewa menciptakan dunia. Demikian pula dalam mitologi Mesopotamia, Dewi Air Tiamat melambangkan lautan primordial sebelum penciptaan. Simbol kehidupan dan kesuburan, air sebagai simbol kesuburan dan kehidupan seringkali menonjol dalam mitos ini, menekankan bahwa air merupakan elemen dasar dari mana segala sesuatu berawal. 6. Penciptaan dari tanah atau lumpur. Manusia dari tanah dalam banyak mitos. Manusia diciptakan dari tanah, lumpur, atau tanah liat. Dalam mitologi Mesopotamia, manusia dibentuk oleh para dewa dari tanah liat untuk melayani mereka. Dalam tradisi Alkitab, manusia pertama, Adam, juga diciptakan dari debu tanah. Hubungan manusia dengan alam, mitos. Ini menekankan keterkaitan manusia dengan alam dan menunjukkan bahwa manusia adalah bagian integral dari dunia fisik, seringkali terkait dengan unsur bumi. 7. Penciptaan melalui konflik atau perang kosmis. Pertempuran kosmis dalam beberapa mitos, penciptaan dunia terjadi setelah pertempuran besar antara kekuatan-kekuatan kosmis. Dalam mitologi Babilonia,
Dewa Marduk membunuh Tiamat, Dewi Laut yang melambangkan kekacauan. Dan dari tubuhnya, Marduk menciptakan langit dan bumi. Mitos semacam ini menggambarkan penciptaan sebagai hasil dari penaklukan kekacauan oleh kekuatan keteraturan. Kemenangan keteraturan atas kekacauan. Mitos ini menggambarkan dunia sebagai hasil dari perjuangan kekuatan baik melawan kekuatan destruktif, seringkali mewakili narasi tentang penguasaan kosmos dari kekacauan. 8. Penciptaan melalui pohon dunia atau sumbu kosmik. Pohon dunia banyak tradisi menggambarkan penciptaan dunia, berpusat pada sebuah pohon kosmik yang menghubungkan langit, bumi, dan dunia bawah. Dalam mitologi Nordik, pohon Yggdrasil adalah pohon kehidupan yang menjadi sumbu kosmis, menghubungkan berbagai dunia dan menopang alam semesta. Simbol pertumbuhan dan hubungan antar dunia, pohon kosmis menggambarkan hubungan antar dimensi dunia spiritual, dunia fisik, dan dunia bawah, serta kelangsungan hidup alam semesta melalui pertumbuhan dan regenerasi. Secara keseluruhan, arketipe penciptaan dunia mencerminkan pandangan universal tentang asal-usul kehidupan dan alam semesta, melibatkan unsur-unsur chaos, air primordial, dan keterkaitan manusia dengan alam. Pengorbanan, kata-kata ilahi,